Halo guys, kembali lagi dengan saya di sini. Nama saya Muhammad Iqbal Santoso. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon. Kali ini di video ini saya akan membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Dan video ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas dari mata kuliah manajemen inovatif. Dan apa saja sih yang akan dibahas di dalam video ini? Mari kita simak video berikut ini. Baik, yang pertama itu ada tingkatan kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi, pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua yaitu ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga ada kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerja ini dipengaruhi tujuan pekerja, rancangan pekerja, dan manajemen pekerja, serta karakteristik individu menurut Ramler dan Brecht tahun 1995. Selanjutnya yaitu ada garis besar kategori arti kinerja menurut Bernardin 2001-143. Kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Selanjutnya ada menurut Richard tahun 2003, yaitu kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi, tempat orang kerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Selanjutnya ada pendekatan pengukuran kinerja meliputi pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Ada aspek pengukuran kinerja, jenis ukuran kinerja dalam dimensi kualitas, perspektif atau aspek balance score dalam mengembangkan pengukuran kerja, indikator untuk mengukur kinerja organisasi, selanjutnya indikator penelitian kinerja organisasi, ukuran kinerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk pengukur IKN, indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Selanjutnya ada konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut De Schrijver dalam Kamus Batam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan oleh Prawiro Sentono tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performance. Dari akar kata to perform mempunyai beberapa enteris, yaitu yang pertama melakukan, menjalankan, melaksanakan, yang kedua memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar, yang ketiga menjalankan karakter dalam suatu permainan, yang keempat menggambarkan dengan suara atau alat musik, yang kelima melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab, yang keenam melakukan suatu kegiatan dalam permainan, yang ketujuh memainkan pertunjukan musik, yang ke-8 melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Yang selanjutnya ada definisi kinerja. Menurut Roux dan Biar tahun 1981, kinerja merupakan pencapaian hasil. Menurut Interplan tahun 1999, kinerja yaitu terkait operasi, aktivitas, program, dan misi organisasi. Menurut Murphy dan Cleveland
tahun 1995, kinerja yaitu kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Selanjutnya menurut Stoner tahun 1979, kinerja merupakan fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Menurut Bernardin dan Russell tahun 1993, kinerja merupakan pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko, kinerja merupakan proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kinerja karyawan. Yang terakhir menurut Gibson tahun 1990, kinerja merupakan seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu ada unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama ada hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga ada pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat ada periode waktu tertentu. Yang kelima ada tindakan melanggar hukum. Yang keenam sesuai dengan moral dan etika. Selanjutnya ada pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan meliputi strategi organisasi, pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Selanjutnya ada indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personel yang diukur kinerja harus memahami metode penelitian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penelitian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kinerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, ada terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang terakhir, yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Selanjutnya ada faktor peningkatan kinerja. Dibagi menjadi dua, yaitu pendorong dan penghambat. Yang pendorong yaitu yang pertama audit modal intelektual bertujuan mentoring dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, sumber daya manusia, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Dan faktor penghambatnya yaitu yang pertama masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performa perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performasi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Oke guys, baik, mungkin cukup segitu saja penjelasan tentang implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di next video. Bye-bye.